Hai guys, ketemu lagi di Baper, bagus perspektif. Ya, lazy boy banget ya. Terakhir bikin ini berbulan-bulan lalu. Oke, saya sibuk mencari momen yang tepat untuk kembali memulai Baper dan akhirnya perjuangan timnas kita di kualifikasi Piala Asia membuat saya bilang, oke, kita mulai lagi ya. Sebelumnya saya sempat membuat tulisan, Baper versi tulisan yang mengatakan lupakan Nepal, kita harus ambil Yordania. Tapi fakta membuktikan bahwa kemudian kita harus akui keunggulan Yordania. Ini membuat perjuangan timnas kita untuk melaju ke Piala Asia menjadi sedikit lebih rumit. Kita saat ini berada di posisi 2 grup A, kalah dari Yordania yang 2 kali menang, tapi unggul Kuwait karena kita unggul head to head ya. Nah, ini membuat posisi Indonesia untuk ke Piala Asia tahun depan tidak hanya bergantung pada kemampuan kita, tapi juga bergantung pada hasil tim lain di grup lain, gitu. Tapi bagaimanapun juga Indonesia harus bisa mengunci laga terakhir melawan Nepal, tidak sekedar menang, tapi juga menang dengan skor yang meyakinkan. Kenapa? Karena bisa jadi nantinya agregat gol akan menentukan langkah kita ke Piala Asia. Kenapa begitu? Anda bayangkan, di game terakhir Kuwait akan menghadapi Yordania. Kuwait sebagai tuan rumah pasti ingin lolos dan akan mati-matian. Apabila Kuwait kemudian bisa mengalahkan Yordania, maka bisa bayangkan ada 3 tim, kita menang sama Nepal ya. Ada 3 tim dengan skor 6 atau nilai 6. Nah, ini pasti akan saling mengunci kan. Nah, tapi itu juga belum selesai. Andai kata kita lolos atau ditempatkan sebagai runner up grup A, kita harus bersaing dengan 5 runner up yang lain. Saat ini dengan 3 poin dan juga agregat 0, Indonesia itu berada di posisi 6, the best runner up ya. Ada 6 grup, the best runner up, kita berada di posisi 6 dengan 3 poin dengan agregat 0. Saingan terdekat kita adalah Malaysia dan Filipina. Malaysia dia juga nilainya 3, tapi dia bawa agregatnya +1, sementara Filipina dengan 4 poin juga +1. Nanti mereka berdua akan ketemu dengan Bangladesh maupun Palestina. Ini 2 tim yang bisa sangat membantu kita atau mungkin juga bisa jadi memberikan jalan kepada tim-tim para pesaing kita gitu kan. Artinya kalau mereka dikalahkan oleh Malaysia dan juga Filipina, posisi kita akan jadi lebih rumit kan gitu. Tapi yang pasti kita harus pede aja sama diri kita ya kan sih. Paling tidak laga melawan Kuwait dan Yordania membuktikan ketika Indonesia percaya diri, menjalankan instruksi dengan benar dari pelatih dan sebuah strategi yang tepat diterapkan oleh Sinteyong, kita bisa melawan ya, kita bisa melawan, kita bisa mencuri kemenangan, kita bisa merepotkan. Walaupun laga terakhir kita harus mengakui keunggulan Yordania, nggak ada masalah. 3-4-3 yang kemudian bertransformasi menjadi 5-4-1 pada saat defense membuktikan ini strategi yang tepat ketika menghadapi lawan-lawan dari Timur Tengah, yaitu Kuwait dan Yordania yang dikenal memiliki rataan skill lebih baik dan juga lebih cepat, memiliki postur yang bagus juga dan juga pendekatan taktik yang bagus. Tapi kita bisa memberikan perlawanan, kita bisa menggerus mereka. Melawan Nepal, maka tentunya rasanya akan ada perubahan yang cukup signifikan dari Sinteyong. Apakah dia mungkin akan bermain lebih agresif dengan menempatkan 2 striker di depan, atau dia malah bisa bermain dengan 3-4-3 tapi dengan pendekatan yang jauh lebih produktif begitu. Ini mungkin akan jadi pilihan. Kenapa? Karena sekali lagi ya, selain karena Nepal secara rataan tentunya di bawah Yordania dan juga Kuwait, tentunya ada tuntutan kita harus menang dengan skor yang meyakinkan. Nepal kali ini tidak akan diperkuat oleh Rohit Chan. Rohit Chan adalah pemain yang sangat hafal dengan karakter main Indonesia karena dia lama bermain di Persija Jakarta. Dia ada friksi dengan sebagian pemain, dia ada friksi dengan pelatih bersama dengan sebagian pemain senior Nepal. Kita lihat tapi Nepal pendekatannya cukup baik ya, ketika dia kalah dari Yordania 0-2, dia bermain cukup solid di belakang, tapi kemudian melawan Kuwait mereka kedodoran dan harus kalah 1-4. Artinya kita melihat ada celah nih, ada celah kita bisa berbuat lebih banyak. Ya, saya pikir ini sebuah tantangan besar bagi para pemain timnas kita yang sedang berjuang di sana. Kadang-kadang dalam laga-laga yang super krusial, super penting seperti ini, bukan cuma sekedar taktik yang tepat, skill yang tepat, tapi juga seberapa besar kita ingin memenangkan laga, seberapa besar kita ingin merebut kemenangan, dan kemudian seberapa besar kita ingin tampil di Piala Asia lagi. Itu yang
bisa menjadi modal tambahan bagi pasukan Garuda ya, Sintayong, Asnawi dan juga teman-teman. Catatan saya pikir tidak banyak catatan. Saya pikir apa yang diterapkan sejauh ini cukup baik dimainkan. Tentunya bila itu di-compare dengan kemampuan dan juga kondisi para pemain kita, kita tahu bahwa timnas kita relatif hijau atau lebih muda dibandingkan tim-tim lain. Kita lihat Kuwait pemain senior semua, tapi kita lebih baik menggunakan para pemain muda. Saya pikir ini sebuah keputusan yang cukup tepat dari Sintayong, karena kemudian para pemain ini bisa mengerahkan tenaga terbaiknya untuk mengambil poin untuk Kuwait dan kemudian meredam keganasan Yordania. Kita lihat apakah ini menjadi modal yang cukup bagi Indonesia untuk bisa mengatasi Nepal pada hari Selasa malam nanti. Tentunya kita harapkan ada langkah-langkah atau ada pendekatan yang pas dari timnas untuk bisa mencuri 3 poin dengan skor yang memungkinkan. Gimana? Oke? Yuk guys, sekarang kita lupakan Yordania. Anda bisa, kita menatap Nepal. Kali ini jangan lupakan Nepal, kita singkirkan Nepal.